Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Jadi menu selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah menu stok. Itu adalah menu stok. Sorry sebentar. Oke, menu yang akan kita pelajari selanjutnya itu adalah menu stok. Nah, untuk menu stok ini saya akan close dulu semua ya, biar biar kita lihatnya enak bisa langsung clear semua nggak ya? Eh, oh nggak bisa. Oke, kita close. Oke. Nah ini sebenarnya kita tinggal ganti workspace tapi nanti aja saya jelasin ya. Nah kita pertama ke market. Nah, market ini yang pertama adalah running trade. Running trade ya seperti kita tahu namanya running trade ya running trade nggak ada apa-apanya lagi. Cuma di sini di semua fiturnya MG itu kita bisa geser-geser ininya yang saya suka. Jadi misalkan, oh price-nya saya mau di sebelah sini ya, saya tinggal geser ke sini, selesai. Terus ini market reguler saya nggak perlu deh, kayaknya kesiniin aja, ya geserin paling ujung misalkan. Nah atau Pak market regulernya saya mau hapus aja deh, saya mau hapus aja karena saya nggak butuh informasi dia ada di market mana. Ya udah, caranya sama, tinggal klik kanan di kolomnya, and then kolom chooser di sini, tinggal kita balikin marketnya ke sini, atau apalagi informasi yang nggak kita perlu misalkan. Atau Pak, saya mau latihan kode broker hilang misalkan. Latihan kode broker hilang. Ya udah latihan kode broker hilang, dihilangin, 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 dihilangin. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, ini latihan kode broker hilang misalkan. Nah, ini set kayak gitu. Nah, tinggal di close. Nah, ini jadi running trade versi kita sendiri. Oke, nah ini untuk running trade yang pertama. Selanjutnya di kolom market itu ada yang namanya order book. Order book ini ya simply apa namanya saham sih. Simply saham. Misalkan ke contoh buka BIPP lagi. Nah, BIPP lagi. Ini order book ya order book. Order book seperti biasa. Ya teman-teman Bapak Ibu semua tahu order book itu apa. Nggak usah saya jelasin lagi. Oke, order book saya taruh sini. Nah, selanjutnya ada yang namanya stock book. Nah, daripada order book, sebenarnya saya lebih suka stock book. Kenapa? Karena stock book itu lebih lengkap. Nah, kalau stock book itu kita bisa geser. Jadi misalkan ini kita besarin dulu ya. Ini kita besarin dulu sampai sini. Nah, kalau order book cuma ya order book aja, kalau stock book itu dia lengkap. Ada order book, ada trade book. Trade book ini di harga segini, frekuensinya berapa, lotnya berapa, dan segala macam berapa. Atau orang-orang biasa pakai ini buat analisa apa namanya volume at price. Buat analisa volume at price biasanya orang-orang pakai pakai ini misalkan atau saham is. Nah, jadi buat volume at price biasanya orang-orang analisanya pakai ini. Kayak gitu. Lalu ada D-chart. D-chart ini ya chart grafik harga saham. Grafik harga saham ini kayaknya intraday deh atau daily ya, saya nggak tahu. Kayaknya intraday. Oh, ini grafik intraday. Kita bisa ganti juga. Stock trade. Stock trade ini gampangnya running trade untuk broker ini. Atau dan detail istilahnya. Nah, ini sama. Kita bisa geser-geser. Misalkan saya mau harganya di sini. Nggak bisa nih. Ini nggak bisa digeser, sorry. Yang di stock book itu sudah kekunci semua. Oke. Terus ada stock broker summary. Ya, ini broker summary. Broker summary kanan kirinya. Broker summary kanan kirinya. Nah, ini juga sama. Nah, cuma untuk broker summary kanan kiri ini kita bisa ini kita bisa uh, kita bisa kasih menu-menu tambahannya. Jadi net lotnya misalkan si YP ini net lotnya berapa? Sip. Mana tadi net lotnya? Kok hilang? Oh ini net lot, sorry. Hup. Nah, saya nggak bisa disorting. Jadi kalau di tengah-tengah ya YP-nya berarti net lotnya net sell. Terus PD-nya net buy, XT-nya net buy. Dan segala macam seperti itu. Oke. Oh so ya betul. Seperti itu. Oke. Jadi lebih enak menunya kalau yang stock book lebih lengkap, kurang lebih seperti itu. Yang stock book itu lebih lebih lengkap. Oke, selanjutnya indeks.
Index ini adalah list index ya, value, open, high, low, close, data-data sederhana. Di sini ada 35 indeks. Ini I grande saya nggak tahu nih indeks apa, baru dengar. Ya, ini ada IDX health, IDX trans dan segala macam. Ini ada semua di sini. Oke, setelahnya kita masuk lagi ke menu index mover. Nah, index mover ini contoh misalkan LQ45 mana sih? Bisnis grande iGrade nggak ada. iGrade itu apa ya? iGrade jujur saya nggak tahu, atau mungkin ada yang baru. Mungkin iGrade LQ45 aja. Ada buka nggak? Oh, belum ada. Saya nggak tahu iGrade apa. Cuma coba kita misalkan IHSG. Nah, di IHSG itu yang jadi mover untuk bobot ke sektornya itu BBCA 10,82%. Itu bobot dari sektor perbankan untuk sektornya, movernya. Ini kita bisa lihat sih, kalau IHSG turun atau IHSG naik, mover paling besarnya siapa, yang punya pengaruh besar ke IHSG, ke market siapa ya. Dari sini kita lihat yang punya pengaruh besar market ke IHSG atau ke sektor perbankannya khususnya itu adalah BCA. Di sini kita juga bisa dapat informasi terkait market cap, and then informasi terkait tradable shares atau saham yang bisa diperdagangkan. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke. Itu untuk itu menu fast order nanti aja. Market, and then menu market trading summary. Market trading summary ini saya jujur nggak pernah lihat. Cuma ya ini informasi aja di pasar. Di produk right ada transaksi berapa, di produk saham preference ada transaksi berapa, di produk saham biasa atau common stock ada transaksi berapa, di warrant juga ada transaksi berapa. Ini warrantnya net sell, net buy. Di sini juga ada, domestiknya juga ada, sama aja. Domestik kan kebalikannya foreign, jadi sebenarnya satu aja cukup. Oke, itu untuk menu market. Nah, setelah menu market, selanjutnya ada yang menu namanya menu stok. Nah, menu stok ini agak panjang. Cuma boleh saya jelasin aja untuk menu stoknya. Nah, untuk menu stoknya pertama kita masuk ke My Stock. My Stock ini kita istilahnya gampangnya watchlist. Wah, My Stock ini watchlist. Jadi misalkan kita mau masukin Ali 1, Bumi, jangan Bumi lah, masa Bumi watchlist. BIPP, IS misalkan, atau HKMU kita masukin. Nah, ini kan panjang banget nih kolomnya. Ya sama, kalau kolomnya panjang kita adjust. Kolom chooser yang kita nggak butuh kita masukin aja. Contohnya apa? Contohnya kalau watchlist, kita kan watchlist kan nggak butuh buy lot. Bid juga nggak butuh, over juga nggak butuh, open lot juga nggak butuh, overload nggak butuh, harga last saya rasa butuh, last fall saya rasa nggak butuh, change dalam nominal saya rasa nggak butuh, frekuensi saya rasa nggak butuh, volume saya juga rasa nggak butuh, ini saya rasa juga nggak butuh, average mungkin butuh. Udah, sisanya segini. Mungkin bagi yang mau, Pak saya mau coba metodenya Pak Fir Jamal, open low, beli, ya udah. Dari sini kan bisa ke filter, bisa kelihatan mana yang open sama dengan low. Nah, kalau udah ya udah, tinggal di save, nanti di save as workspace. Nanti waktu kita buka lagi tampilannya akan seperti ini sama persis. Kayak gitu. Ini diurutin A, Z, Z, A, sebenarnya nggak usah di sini juga, oh nggak bisa. Nah, ini diurutin. Gitu. Ini custom, kita bisa naikin atas bawah kayaknya. Seperti itu. Itu menu pertama, My Stock. Selanjutnya ada menu Stock Foreign. Stock Foreign ini sebenarnya sama kayak My Stock, cuma bedanya ini summary of foreign-nya. Jadi summary of foreign-nya apa namanya? Summary of foreign-nya, foreign net volumenya berapa, net buy-nya berapa, net sell-nya berapa. Ini kita bisa watchlist juga. Jadi watchlist cuma khusus saham-saham khusus foreign statistik. Stock summary ini gampangnya adalah broker summary. Stock summary ini gampangnya adalah broker summary. And then stock ada stock trade, yang stock summary ya. Ini kan tampilannya atas bawah bukan kanan kiri. Nanti buat Figuna XMG itu saya kasih Excel khusus untuk mengconvert ini jadi tools bandar detektor. Itu saya kasih tools khususnya. Toolsnya masih dibuat.
And then ada stock trade. Stock trade ya ini dan detail gampangnya. Ini running trade tapi khusus saham tersebut. Contoh misalkan yang lagi ramai kan BIPP ya, kita lihat BIPP transaksinya. Kayak gitu. Jadi ini namanya stock trade. Seperti itu. Jadi running trade gampangnya. Ya, running trade cuma khusus saham itu. Kayak gitu. Oke. And then ada stock order list. Ini kita bisa cek di bid over ini berapa aja. Apa ordernya ada, siapa yang order, volumenya berapa, yang udah ke trade berapa. Cuma ini kayaknya IndiHome-nya agak nge-lag. Saya record pakai IndiHome-nya agak nge-lag. Ya, IndiHome-nya agak nge-lag. Jadi dia lagging. Kita tunggu dulu sebentar. Sudah back to online. Nah, di sini kita bisa lihat detail. Oh, ini lebih lengkap. Ini lebih lengkap sih. Ini lengkap, ngelihat banget. Pasang berapa, udah kena belum ordernya segala macam. Ini kelihatan di sini stock order list. Apakah saya pakai? Enggak, saya nggak pakai karena data ini terlalu rumit buat saya. Dan terlalu banyak, bukan terlalu rumit. And then stock ranking ini bisa kita top by volume, bisa foreign not volume, bisa gainer dan segala macam. Ini kita set aja masing-masing. Mau 100 bisa. Mau berapa? 500, 700. Kalau 700 semua saham berarti. Ya kan? Kita urutin AALI sampai Zirex. Nah ini. Rutin kita udah dapat semua datanya. Seperti itu. Foreign net sell, foreign net buy dan segala macam itu udah dapat semua di sini. Oke. Setelah stock ranking ada unchanged stock. Ini adalah saham-saham yang nggak berubah harganya. Yang harganya nggak berubah, harganya nggak naik, nggak turun. Ada non-regular list. Jadi ini saham-saham yang ada transaksi negosiasi. Jadi kalau misalkan, di market ada transaksi nego 1 triliun misalkan. Siapa nih yang transaksi? Tinggal buka di sini aja. Nanti tinggal urutin, ternyata hari ini ada Bang Arto, ada Niro yang ada transaksi nego cukup besar. Kayak gitu. Gitu Bapak Ibu. Sebentar, saya izin minum dulu. Oke. Selanjutnya ada order tracking. Order tracking misalkan order number. Jadi kalau kita tahu order numbernya itu kita bisa lihat ini orang atau ini ya udah, intinya untuk nge-track order berdasarkan order ID atau order number. Cuma ini nggak terlalu kepake sih. Apalagi buat kita retail. Selanjutnya ada notation. Notation ini ada apa? Ada saham-saham apa aja sih? Notasi ini ya sama lah notasi yang ada saham-saham apa aja yang masuk dalam notasinya bursa. Contoh, WOWS belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan misalkan. Makanya dilabelin Y. Atau saham TRIL belum menyelenggarakan sama, atau saham ini ekuitas negatif dan segala macam. Ini kita bisa lihat sini list lengkapnya. Dan stok papan akselerasi. Nah, di sini juga kita bisa papan pemantauan khusus, sorry. Ini yang baru dari Bursa Efek. Jadi kita di sini bisa lihat saham-saham mana yang masuk papan pemantauan khusus. Dan kalau masuk papan pemantauan khusus itu ARA sama ARB-nya, seingat saya itu cuma 10%. Seperti itu. Yang terakhir ada papan akselerasi. Jadi di sini dikasih lihat semua. Saham-saham akselerasi itu ada apa aja sih? Ada cash, ada FWMP dan segala macam. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, Pak Frans lihat saham akselerasi di mana, lihat sahamnya di mana. Ya ini. Ini list sahamnya untuk akselerasi atau tidak. Kayak gitu. Nah, itu untuk menu untuk menu market dan stok. Nanti next kita akan masuk menu broker, analisis, new research dan selanjutnya. Sampai nanti kita buat workspace sendiri. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya.